Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Noari. Oh iya, makasih ya buat kalian yang udah mampir dan nonton video ini sampai habis. Kali ini aku mau bahas film yang judulnya Oh My Gosh Client. Jadi ini tuh drama Korea guys. Jadi di drama ini itu nyeritain tentang seorang pria yang kehilangan pekerjaan karena investasi bodong. Jadi dia terpaksa harus bekerja sebagai penasehat hukum ataupun pengacara untuk para pekerja buruh. Dengan bayaran yang nggak seberapa, tapi daripada gak kerja, akhirnya dia memilih mengambil pekerjaan ini. Tapi dia malah dapat kliennya para hantu nih guys. Pokoknya film ini seru banget. Kalian rugi nih kalau kalian gak nonton sampai habis. Tapi sebelum itu aku mau minta tolong dulu nih sama kalian buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan video-video seru dan terbaru dari aku. Dan juga biar aku semakin semangat nih ngontennya guys. Dan juga bantu aku nih guys buat 100.000 subscriber. Awalnya ada seorang laki-laki bernama No Muji. Dia bekerja di sebuah perusahaan besar dan gaji yang lumayan besar juga. Dia sudah bekerja di sana selama 8 tahun. Tapi di tengah karirnya yang lagi bagus, dia tergoda nih sama bujukan seorang teman yang mengajaknya buat investasi. Nah, temennya ini bilang kalau misalkan dia ikut investasi itu, dia bakalan dapat uang yang cukup banyak dalam waktu singkat. Dan dia juga nggak perlu capek-capek kerja lagi dengan hasil yang dia dapatkan. Nah, karena diiming-imingin pendapatan yang cukup banyak, jadi No Mujin ini memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya yang sekarang. Terus dia pakai semua uang pesangonnya untuk investasi tersebut. Nah, di hari dia resign juga dia dijemput sama temennya itu yang ngajakin dia investasi pakai mobil mewah nih guys. Jadi No Mujin ini semakin yakin kalau dia bakal kaya dalam waktu yang singkat. Dia juga udah ngebayangin kalau dia bisa beli mobil mewah juga kayak temennya itu. Nah, tapi di tengah perjalanan karena temennya ini bawa mobilnya itu ngebut banget guys, mereka kecelakaan. Nah, No Mujin selamat, tapi temennya yang ngajakin dia investasi itu meninggal dunia. Dan disitulah No Mujin juga baru tahu kalau temannya itu ternyata menipunya. Uang yang sudah dia investasikan itu ternyata ditempatkan ke investasi bodong guys. Di pemakaman temannya tersebut, No Mujin nangis gak berhenti-berhenti. Bukan karena dia kehilangan temennya, tapi karena dia kehilangan semua uangnya. Mana jumlahnya banyak banget lagi. Ditambah lagi karena kejadian itu, istrinya jadi gak mau serumah sama dia. Karena udah capek banget sama kelakuan No Mujin kan. Nah, No Mujin sudah ada di titik terendah nih guys. Umur udah tua, ngelamar kerja pasti juga susah kan. Jadi atas dasar saran dari teman-temannya, No Mujin akhirnya mengikuti ujian penasihat hukum atau pengacara untuk para buruh nih. Karena dia nggak punya pilihan lain, dia akhirnya mengikuti ujian tersebut. Sebelum ujian, dia juga belajar dengan sangat giat nih guys, karena itu adalah kesempatan terakhir dirinya untuk memulai karirnya lagi di usia yang sudah tidak muda. Untungnya setelah perjalanan panjang dan kerja kerasnya belajar, cukup 1 kali ujian No Mujin sudah bisa lolos guys. Dan sekarang dia sudah sah menjadi seorang pengacara untuk para pekerja buruh yang membutuhkannya. Sekarang dia juga sudah punya kantor sendiri meskipun itu baru menyewa sebuah ruko kecil. Dia juga dibantu sama adik iparnya yang bernama Nahijo dan juga temannya bernama Go Gyun-woo. Mereka bertiga memulai bisnis tersebut benar-benar dari titik nol. Mereka mulai bekerja keras mencari klien karena tanpa adanya klien mereka tidak akan mendapatkan uang. Mereka mulai menyebar kartu nama dari satu tempat ke tempat lain, buka konsultasi online, dan pokoknya semua mereka lakukan. Tapi sayangnya mereka belum mendapatkan klien satupun setelah semua kerja keras mereka. Padahal di sisi lain, No Mujin lagi butuh uang banget nih, biar dia bisa punya tabungan, bayar karyawan, dan juga biar istrinya mau balik lagi kan sama dia. Terus karena nggak ada yang datang ke kantor, akhirnya mereka memutuskan untuk mereka yang datang ke perusahaan-perusahaan dan mencari klien. Satu persatu mereka datangi, tapi mereka bukan mau memberikan konsultasi kepada para buruh, tapi malah mereka mengancam para perusahaan jika mereka tidak membayar mereka, maka video yang sudah mereka rekam akan disebarluaskan. Di mana video tersebut berisi tentang kesalahan-kesalahan perusahaan ataupun pabrik yang mempekerjakan para karyawan yang tidak sesuai dengan peraturan pekerja. Nah, ternyata mereka mendatangi perusahaan tersebut untuk mencari kesalahan para perusahaan ataupun pabrik tersebut. Jadi, kalau video itu kesebar, bisa-bisa perusahaan ataupun pabrik mereka akan bangkrut dan tutup karena adanya inspeksi dari Dinas Ketenagakerjaan. Jadi, para perusahaan tersebut akhirnya takut dan akhirnya mereka memilih untuk membayar No Mujin agar No Mujin ini tutup mulut dan tidak menyebarluaskan video tersebut. FYI ya guys, Go Gyun-woo itu adalah seorang YouTuber yang followersnya udah ribuan. Jadi wajar aja kalau mereka takut kalau video mereka tersebut akan tersebar ke media sosial.
Nah, meskipun Nomujin tahu kalau cara mereka dapetin uang itu salah, tapi dia tetap aja ngelanjutinnya guys. Karena itu tadi, dia kedesak butuh uang kan. Sampai akhirnya suatu hari waktu dia pergi ke sebuah pabrik baja, dia hampir aja ketimpa baja yang berat banget guys. Tumpukan baja tersebut jatuh tepat di atas kepalanya. Dan sepersekian detik dia menutup matanya, tapi tiba-tiba dia sudah berada di tempat yang berbeda. Dia kira dia udah meninggal nih guys, tapi ternyata tidak. Di tempat tersebut dia bertemu dengan seorang pria yang menyuruhnya untuk menolong para klien yang membutuhkannya. Pria tersebut mengklaim bahwa dirinya itu malaikat, dan malaikat tersebut juga melarangnya untuk melakukan pekerjaan kotor tersebut, di mana pekerjaan yang selalu mengancam satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Nah, jika Nomujin ini menolak, maka saat itu juga dia akan meninggal nih guys. Nah, karena Nomujin ini belum siap untuk mati, akhirnya dia menyetujui permintaan pria yang mengklaim dirinya malaikat tersebut dan menandatangani perjanjiannya. Setelah tanda tangan, Nomujin langsung terbangun dan dia masih selamat guys. Padahal baja-baja itu sudah ada di antara badannya. Orang-orang di sana juga ngira kalau dia ini nggak akan selamat sebelumnya. Bahkan sampai-sampai saking takutnya dia sampai pipis di celana nih guys. Nah, di jalan pulang, dia ngelihat seorang anak laki-laki duduk di sebelahnya. Sedangkan Go Gyun-woo dan Nga Hee-jo tidak melihat siapapun di sana. Dan kayaknya anak laki-laki tersebut adalah arwah yang gentayangan, karena cuma Nomujin yang bisa ngeliat nih guys. Nomujin semakin stres dibuatnya guys. Dan ketika di kantor pun, anak cowok tersebut masih mengikutinya dan dia juga masih melihatnya dengan jelas. Awalnya Nga Hee-jo dan Gyun-woo nggak percaya nih kalau dia bisa ngeliat anak laki-laki tersebut. Akhirnya dia nyuruh Nomujin untuk komunikasi sama anak tersebut guys. Nomujin kemudian bertanya kepada anak cowok itu dan kenapa dia ngikutin Nomujin terus. Seketika Nomujin dibawa masuk ke memori anak cowok itu nih guys, dimana anak tersebut ternyata bernama Min-uk. Di memori tersebut terlihat dia pamit ke ibunya kalau dia mau berangkat kerja, dan ternyata dia kerja di pabrik dimana tempat yang sama Nomujin hampir kejatuhan baja tadi guys. Nomujin mengikuti keseharian Min-uk nih guys, dan ternyata mulai terkoak bahwa pabrik di sana ternyata banyak yang tidak memenuhi standar operasional. Mulai dari alatnya yang sudah tua dan sering rusak, bahkan yang katanya mes karyawannya itu juga bagus, tapi ternyata cuma ada di dalam sebuah kontainer gitu guys. Dan letaknya juga nggak jauh dari pabrik itu, bahkan masih dalam lingkungan pabrik tersebut. Nah, di dalam mes tersebut, Min-uk sekamar dengan pekerja asing bernama Nimao. Setiap harinya dia juga selalu bekerja keras. Meskipun dia sangat lelah, setiap hari dia dimarahin sama bos. Kerjaan yang terlalu berat, bahkan makanannya juga sering nggak layak dianggap makanan untuk para pekerja. Tapi Min-uk tetap bertahan supaya dia bisa dapat uang dan bahagiain ibunya. Karena fun fact-nya guys, ayah Min-uk ini juga sudah meninggal. Tiba-tiba Nomujin kebangun karena ditampar sama Gyun-woo, sampai pipinya merah banget nih guys, karena namparnya itu sekuat tenaga. Nah, mulai saat itulah mereka percaya kalau Nomujin ini bisa ngelihat arwah ataupun hantu yang gentayangan. Dan para arwah tersebut akan meminta tolong kepada Nomujin untuk menyelesaikan urusannya yang belum selesai. Karena sudah tanda tangan perjanjian sama si pria malaikat tersebut, terpaksa dia harus menolong Min-uk nih guys. Karena ternyata Min-uk ini meninggal dengan cara yang tidak adil. Min-uk ingin keadilan untuk kematiannya. Dia mulai cari tahu nih tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Min-uk. Mereka mulai datang ke kantor berita, sekolah Min-uk, bahkan mereka juga menemui ibunda Min-uk. Setelah dicari tahu, ternyata Min-uk meninggal ketika dia sedang bekerja nih guys. Dan dari pihak pabrik itu menyatakan bahwa itu karena kesalahan Min-uk sendiri. Jadi pabrik tempat Min-uk bekerja mengajukan damai kepada keluarga Min-uk. Karena ibu Min-uk sendirian dan tidak tahu harus bagaimana, akhirnya kasus tersebut pun berakhir damai. Tapi ternyata setelah mereka menyelidiki, ada sesuatu yang tidak beres dengan kematian Min-uk. Mereka kemudian mendatangi pabrik itu lagi untuk mencari bukti. Nomujin dan Nga Hee-jo menyuruh Gyun-woo untuk menyamar menjadi salah satu pekerja yang ada di sana demi mendapatkan sebuah bukti. Diam-diam Gyun-woo melamar menjadi pekerja di sana, dan diam-diam juga dia sambil merekam semua yang ada di dalam pabrik tersebut menggunakan HP yang dia taruh di sakunya. Ternyata melamar bekerja di sana itu sangat mudah. Dia hanya perlu meletakkan sebuah lamaran dan dia akan bekerja pada hari itu juga. Dia mulai merekam alat-alat yang sudah tidak layak pakai, kurangnya keamanan untuk para pekerja, bahkan ketika para pekerja itu dimaki dan dimarah-marahi oleh para bos mereka. Awalnya pekerjaan Gyun-woo ini cukup lancar. Dia berhasil merekam berbagai macam kejanggalan yang ada di pabrik tersebut. Sedangkan Nomujin dan Nga Hee-jo menunggu dan memantaunya dari dalam mobil. Tapi sayangnya, Gyun-woo akhirnya ketahuan nih guys, karena salah satu pekerja ada yang mengenali dia karena waktu kemarin datang bersama Nomujin.
Nah, keadaan jadi kacau banget. Para pekerja berusaha menangkap Gyunwoo atas perintah bosnya. Karena mereka dijanjikan kalau bisa menangkap Gyunwoo, mereka akan mendapatkan bonus. Sehingga para pekerja di sana sangat berusaha untuk mendapatkan Gyunwoo. No Mujin dan Nahejo langsung cepat-cepat untuk menjemput Gyunwoo yang sudah ketahuan. Mereka awalnya hampir lolos, tapi kemudian tiba-tiba polisi datang. Karena si pemilik pabrik yang menelpon polisi untuk mengusir mereka. Mereka akhirnya di sana berdebat. No Mujin menjelaskan apa yang mereka lakukan itu demi almarhum Min-uk. Tapi polisi tidak ada yang karena mereka percaya kasus tersebut sudah ditutup sebagai kecelakaan kerja kelalaian Min-uk sendiri. Tapi tiba-tiba Nimal yang pernah sekamar dengan Min-uk speak up nih guys. Di depan polisi dia bilang kalau sebenarnya Min-uk itu bisa selamat kalau pihak pabrik cepat menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Bahkan dia juga punya rekaman kejadian pada waktu Min-uk kecelakaan. Nah, Nimal kemudian menceritakan di mana waktu itu Min-uk lagi bekerja seperti biasa dan tiba-tiba mendadak alatnya ini macet guys. Min-uk mencoba memperbaikinya, tapi sayangnya tangan Min-uk malah ikut masuk ke dalam alat dan terjepit di alat tersebut. Dan sebenarnya Min-uk juga sempat ditolong oleh rekan-rekannya, tapi pihak pabrik malah menyuruh mereka untuk tidak menolong Min-uk karena takut nantinya pabrik tersebut bakalan disalahkan dan bakalan ketahuan nih kalau sebenarnya alat-alat di pabrik itu tidak layak beroperasi. Nah, ketika semua pekerja diusir, Nimal sempat tinggal beberapa saat di dalam pabrik tersebut. Dan di saat itulah dia juga melihat bosnya dengan kejam meninggalkan Min-uk sendirian sampai Min-uk meninggal dunia. Sebelumnya Nimal gak mau jujur karena dia takut dipecat nih guys. Tapi sekarang karena dia merasa bersalah dengan almarhum Min-uk, jadinya dia mau speak up nih guys. Karena sebelumnya Min-uk adalah salah satu teman terbaiknya ketika dia bekerja di sana. Bahkan Min-uk juga mengajari Nimal dengan teliti tentang bahasa Korea dan juga tata krama Korea. Berkat keberanian Nimal untuk speak up, akhirnya bos dari pabrik tersebut ditangkap atas kejahatan mereka yang mengabaikan pegawainya ketika mengalami kecelakaan kerja. Selain itu, pabrik tersebut juga mendapat perhatian khusus dari Dinas Ketenagakerjaan agar tidak ada lagi korban seperti Min-uk. No Mujin dan timnya berhasil menolong arwah Min-uk untuk mendapatkan keadilan. Mereka juga mengunjungi ibu Min-uk yang sekarang merasa lebih lega karena anaknya sudah mendapatkan keadilan. Di saat orang lain menutup mata atas kematian anaknya, tapi No Mujin dan juga timnya datang dan memberinya harapan. Atas rasa terima kasihnya, ibu Min-uk memasak dan mempersilahkan mereka untuk makan sebelum mereka pergi. Almarhum Min-uk ternyata juga ada di sana dan sekarang dia juga sudah bisa pergi dengan tenang. Nah, ketika No Mujin bersama tim di jalan pulang, tiba-tiba salah satu tiang listrik di jalan tersebut roboh tepat di atas No Mujin. Dan karena insiden itulah No Mujin kembali bertemu dengan sang pria malaikat. Dan kira-kira apakah No Mujin ini sudah mati atau dia mendapatkan tugas baru untuk menolong arwah lain? Lanjut part 2 ya guys.